Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dan teman-teman dapat menyelesaikan tugas PPT dan video ini dengan baik. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD beserta teman-teman sekalian. Izinkan saya dan teman-teman yang lainnya untuk memaparkan materi yang sudah kami diskusikan sebelumnya mengenai meta-analisis. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok 5 lainnya. Saya Malika Alia Syifa dan adik teman saya yaitu Nainatul Hijah serta Halimatus Sadia. Di sini kami ingin memaparkan beberapa materi penjelasan tipe karakteristik serta contoh-contoh dari meta-analisis. Langsung saja pada penjelasan pertama yaitu mengenai deskripsi dari meta-analisis. Meta-analisis ini sendiri merupakan suatu pendekatan kuantitatif dalam mensintesis hasil-hasil penelitian primer. Nah, meta-analisis ini dapat bertujuan untuk mengintegrasikan temuan baik secara keseluruhan ataupun hanya berdasarkan heterogenitas studi primer tentang topik-topik tertentu. Nah, meta-analisis ini juga dapat berarti suatu penggabungan beberapa penelitian-penelitian primer yang sudah dipublikasikan untuk mengintegrasikan temuan-temuan yang ada. Yang pertama itu ada tentang tipe-tipe meta-analisis atau tipe-tipe metode dengan menggunakan meta-analisis. Yang pertama itu ada tipe meta-analisis deskriptif, di mana tipe ini menggambarkan secara umum temuan dari berbagai penelitian dengan mengumpulkan dan menyajikan data dari berbagai studi dalam bentuk tabel atau grafik, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua itu ada meta-analisis kuantitatif, di mana tipe ini menjelaskan tentang perbedaan antara hasil penelitian dengan mempertimbangkan variabel moderator dengan model regresi untuk mengidentifikasi moderator atau variabel moderator yang dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian ini berbeda. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tipe meta-analisis kualitatif, di mana tipe ini lebih condong untuk menggabungkan informasi dari data penelitian dengan pengetahuan sebelumnya atau biasa yang disebut dengan your belief untuk mendapatkan estimasi yang lebih baik dengan pendekatan Bayesian untuk memperbarui kepercayaan kita tentang suatu parameter berdasarkan data yang sudah ada. Nah, kemudian yang keempat itu ada meta-analisis berdasarkan desain penelitian, di mana tipe ini menggabungkan hasil penelitian yang menggunakan desain penelitian yang sama dengan memilih studi yang memiliki desain penelitian yang serupa juga. Misalnya itu metode meta-analisis dengan menggunakan desain penelitian secara acak atau yang disebut dengan randomized. Tipe yang selanjutnya itu ada meta-analisis kelompok, di mana tipe ini lebih membandingkan hasil penelitian antara sekelompok yang berbeda, misalnya itu jenis kelamin, usia, kemudian ada juga kelompok intervensi dengan membagi data menjadi beberapa subkelompok berdasarkan variabel tertentu. Kemudian setelah itu si peneliti ini biasanya melakukan analisis meta atau meta-analisis pada setiap subkelompoknya. Nah, tipe yang selanjutnya itu ada meta-regresi, di mana tipe ini menggabungkan hasil numerik dari berbagai studi untuk mendapatkan estimasi efek yang lebih akurat dengan teknik statistik untuk menggabungkan ukuran efek dari berbagai studi seperti ukuran efek rata-rata atau yang disebut dengan mean effect size. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tipe Bayesian meta-analisis, di mana tipe ini menggabungkan temuan kualitatif dari berbagai studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara konsisten di berbagai studi. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari metode penelitian dengan menggunakan meta-analisis. Yang pertama itu metode analisis ini biasanya bersifat kuantitatif karena menggunakan hitungan statistik untuk kepentingan praktis. Nah, karakteristik yang kedua itu meta-analisis mampu memberikan bukti yang akurat secara statistik karena data yang didapatkan itu dari berbagai jurnal yang kemudian disatukan untuk mendapatkan hasil yang dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga itu mengekspresikan pemahaman, dan yang terakhir itu biasanya meta-analisis ini mengembangkan teori dengan mengenali hubungan yang ada di antara karakteristik penelitian. Di sini ada contoh jurnal meta-analisis dari jurnal nasional. Jurnal ini ditulis oleh Ayuni Ratnasari dan Agustina Tias Asri Hardini, di mana jurnal ini berjudul Meta-analisis Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL terhadap hasil belajar matematika. Yang pertama itu tujuan, di mana tujuan penulisan dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran PBL dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah dan mengukur sejauh mana PBL ini berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Nah, kemudian metode yang digunakannya itu dengan menggunakan metode meta-analisis, yang dimana pada jurnal tersebut diambil dari 15 artikel yang terdiri dari 2 artikel pada kelas 3-4, artikel kelas 4 dan 9, dan artikel pada kelas 5. Nah, dari 15 artikel tersebut semuanya menggunakan model PBL dengan variabel terikat dari hasil belajar. Kemudian, isi dari jurnal tersebut itu dari 15 artikel terdapat 10 artikel yang memberikan pengaruh yang besar, 4 artikel memberikan pengaruh sedang, dan hanya 1 artikel yang memberikan pengaruh kecil. Nah, dari hasil penelitiannya juga menunjukkan jika kelas 5 lebih memilih pengaruh yang lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar, yang dimana efektivitasnya dapat dilihat dari tingkat kependidikan, kemudian wilayah, dan kategori siswa, sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yaitu contoh jurnal nasional meta-analisis yang ditulis oleh Anggraini dan juga Sunardi dengan judul yaitu Meta-analisis Model Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi biologi di jenjang SMA. Nah, yaitu tujuannya untuk mengkaji secara meta-analisis pada pembelajaran biologi serta menganalisis model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis materi biologi di jenjang SMA. Yaitu metode di mana pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik meta-analisis dengan menganalisis 11 artikel dengan rincian 1 berupa skripsi, 1 berupa tesis, dan 9 berupa artikel jurnal. Hingga terdapat isi atau temuan di mana 6 karya ilmiah menunjukkan penggunaan model pembelajaran discovery learning berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis pada materi pembelajaran biologi di jenjang SMA yang sangat kreatif apabila diterapkan pada materi metabolisme menurut 11 karya ilmiah dan banyak terdapat di Pulau Sumatera menurut 5 artikel dan Pulau Jawa menurut 4 artikel. Adalah contoh jurnal internasional meta-analisis dengan penulis yaitu ini dan judul jurnal yaitu Bullying Deviation at School and the Hits Meta-analysis of Observational Studies.
pertama yaitu tujuannya untuk memperkirakan resiko sakit kepala pada anak-anak dan remaja yang ditindas oleh teman sebaya, yaitu sebagai korban dibandingkan dengan anak sebaya yang tidak ditindas. Yang kedua yaitu metode dimana digunakan untuk mengidentifikasi studi yang relevan dengan terdapat 137 artikel dengan 57 artikel dikecualikan karena tidak mengukut perlindungan di sekolah. Selanjutnya 7 studi tidak tersedia dalam teks lengkap, 73 studi yang berpotensi relevan lainnya diperoleh, lalu 30 studi dikecualikan karena tidak memenuhi kriteria institusi, dan 15 studi tidak melaporkan cukup data untuk menghitung efek atau interval kepercayaan saja. Yaitu isi atau temuan, di mana hasil meta-analisis ini menegaskan bahwa remaja yang dibully sekitar 2 kali lebih mungkin menderita sakit kepala dibandingkan teman sebaya yang tidak dibully, dan lebih banyak anak laki-laki yang menderita sakit kepala lebih tinggi karena proporsi siswa laki-laki dalam konteks sosial yang memiliki perilaku bullying lebih mungkin terjadi. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.